Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Warga semua, kawan-kawan semuanya. Saya sebagai seorang Sukabumi yang di akhir-akhir ini merasa sangat terganggu ya, terganggu dan juga tidak nyaman aja atas statement ataupun pernyataan yang dilontarkan oleh Kang Bahar bin Smith tentang perihal tudingan-tudingan beliau kepada Kang Deddy Mulyadi yang menyebut raja syirik lah seketika dia memimpin Purwakarta dijadikan kota kemusyrikan tanpa bukti dan data yang valid dari Anda. Tentunya ini melukai kami yang istilahnya mengetahui dan juga istilahnya merasakan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Deddy. Baik, sebelum kita lanjut pembicaraan, kita simak dulu videonya yang dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Dari pikiran dan rasa orang Sunda, yang hilang adalah pertama keterikatan dirinya dengan leluhurnya. Dia hilang keterikatan dengan ibu dan bapaknya. Dia hilang keterikatan dengan kakek dan neneknya. Dia hilang keterikatan dengan buyutnya, dengan baunya, dengan janawarengnya, dengan udep-udepnya, dengan kaisiurnya terlalu jauh. Anak-anak kita hari ini tidak tahu siapa nama buyutnya. Anak-anak kita hari ini tidak tahu dia leluhurnya siapa, berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana. Ini adalah sebuah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. itu kawan, tadi video yang saya tayangkan sebentar ya, atas statementnya Kang Bahar bin Smith terhadap Kang Deddy Mulyadi, yang justru menurut saya pribadi, Anda harusnya sebagai seorang penceramah ataupun pendakwah, walaupun Anda mendukung salah satu pasangan calon dari pihak manapun, itu jangan selalu menggunakan isu sara, jangan selalu menggunakan isu kemusyrikan, kesyirikan. Karena kenapa? Karena tuduhan yang Anda sampaikan itu nanti akan berbalik pada Anda sendiri. Kenapa akan berbalik pada Anda sendiri? Seperti itu. Karena saya tahu, saya juga seorang penggerak budaya. Pembuatan patung itu hanya simbolik pembudayaan saja. Yang justru yang akan yang akan diberantas oleh Kang Deddy ini adalah patung-patung hidup. Apa itu patung-patung hidup? Itu pejabat-pejabat yang seketika rakyatnya menderita sengsara, dia akan berantas itu. Tidak akan dia melihat pejabat-pejabat yang melihat warganya jauh di bawah garis kemiskinan, dia akan berantas itu. Dan Kang Deddy sudah berbuat banyak jauh sebelum beliau menjadi seseorang. Dari pertama waktu zaman beliau jadi mahasiswa, dia seorang pemimpin HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Beliau sholat 5 waktunya rajin, beliau puasa Senin Kemisnya rajin, kan gitu. Kang Deddy sudah banyak membantu. Salah satunya yang terbesar yang mungkin viral atas tangannya sekarang itu kasus PIN. Yang saya mau tanya, apa yang sudah Anda perbuat bagi masyarakat Jawa Barat, akhirnya Anda memecah belah seperti ini? Apa yang sudah Anda perbuat? Jadi kalau orang Sunda bilang ulah membukan bengetku sawe lah gitu. Artinya jangan
menepuk air akhirnya terciprat ke muka sendiri. Banyak kok dari golongan-golongan Anda yang selalu berajarannya itu ajarannya itu menurut saya itu sudah menjurus ke kemusyrikan. Apa contohnya? Orang yang seperti menyembah makam, menggunakan kiswah Rasulullah, mengatasnamakan Rasulullah, mencari dawir. Banyak seperti itu. Yang harusnya Anda berpikir ya, kalau Anda itu seorang pendakwah lah, ceramah, saya nggak urusan dengan urusan nasab Anda, tapi harusnya Anda yang mengaku Islam itu harusnya ngademin, bukan menjelek-jelekan orang lain yang belum tentu juga ada faktanya. Karena apa? Karena satu bangsa itu bisa diukur oleh budayanya. Hancur budayanya maka hilang bangsanya, rusak bangsanya. Ini budaya di Jawa Barat itu adalah satu mungkin wayang golek, apalagi seni-seni yang lain, tutur sapa bahasanya harus Anda ganti dengan bahasa-bahasa aneh, ente, antum. Aku nggak kenal bahasa itu, yang aku kenal itu bahasa Sunda itu aing, dewek, sia. Nah itu yang aku kenal, itu aja. Jadi aneh kalau menurut saya seorang pendakwah justru di acara Maulid Nabi Muhammad SAW itu kebanyakan itu bergibah gitu. Harusnya memberikan satu tuntunan ilmu agar yang pulang dari tempat pengajian itu bukan mendapat kebencian di hatinya terhadap seseorang. Sedangkan kata Rasulullah saja kan sudah berkata, siapapun orang yang masih dalam keislaman, bersyahadatnya sama, itu masih saudara kita. Terus Anda musyrik-musyrikan, Anda kafir-kafirkan, seakan Anda yang punya kunci surga gitu. Baik, mungkin itu aja tanggapan saya sebagai orang awam ya. Orang awam yang merasa kalau bagi saya sih ya, beliau itu bukan seorang penceramah ataupun ustadz ataupun kiai, tapi lebih layaknya sebagai seorang orator. Lebih layaknya dia itu sebagai seorang yang ahli dalam berpidato. Ya memang benar, yang namanya agama, yang namanya politik itu harus beragama. Nah ini politik yang beragama itu apa? Yang kita tunjukkan itu berprestasinya, bukan mengorek keburukan orang. Tunjukkanlah prestasi kita, bukan mengorek keburukan orang. Itu dilarang oleh agama. Ini Anda malah sebaliknya, menggunakan agama untuk hasrat politik demi kedudukan kursi jabatan seseorang yang Anda dukung. Luar biasa, menjual agama demi politik. Ya itu aja lah mungkin dari saya, yang mungkin semoga terdengar oleh halayak ramai dan halayak banyak. Jadi hati-hati ya, untuk pesan untuk warga masyarakat Jawa Barat, jangan terpengaruh oleh provokasi isu-isu sara yang dilayangkan kepada Kang Deddy. Kita satukan baris, kita satukan pemikiran, kita rapatkan barisan untuk memenangkan Kang Deddy Mulyadi agar Jawa Barat ini kembali kepada marwahnya sebagai orang Sunda yang berpatokan. Sunda itu apa? Nyunda, nyantika, nyakola, nyantri, nyantana. Nyunda itu tidak melupakan budayanya sebagai orang Sunda. Nyantika halus, tutur kahatanya, sopan santun, ramah tamah gitu kan. Nyantri bagus ilmu agamanya. Nyantana perilakunya juga tercermin dalam perilaku sehari-hari. Nyantika itu orang yang dewasa dalam pemikiran, bisa memilih baik dan buruk. Itulah falsafah Sunda, itulah budaya Sunda. Ya, kalau bagi saya. Baik kawan-kawan, cukup sekian dulu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun gaskeun nomor 4 Kang Deddy Mulyadi.